Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan pecinta sinetron Asmara Dua Dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel, yang mana kita akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Oke guys, namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Di episode sebelumnya diceritakan Aurel diserang lagi oleh Karina karena sangat cemburu kepada Rian yang membawa undangan pernikahan Niko dan Kirana. Karin merasa tidak dihargai oleh Rian karena Rian tidak memberitahu kakaknya akan menikah. Karin datangi toko Aurel. Hampir saja Karin menampar Aurel. Untung saja Aurel bisa menepis tangannya Karin. Reno yang terjatuh akibat didorong oleh Karin sangat kaget dengan sikapnya Karin. Rian datang untuk membawa Karin pergi dari tempat itu. Tapi Rian tidak bisa masuk karena ada ramuan yang menghalanginya. Di saat Aurel mengusir Karin dari tokonya, ada seorang ibu berteriak sampai warga berkerumun karena melihat Kirana berada di atas gedung. Nampaknya Kirana ingin bunuh diri. Aurel berteriak agar Kirana turun. Rian yang melihat Kirana langsung naik ke atas gedung untuk menolongnya. Kirana ceritakan kepada Rian, Niko sudah punya perempuan lain. Sekarang Niko sudah berubah. Niko bukan lagi yang dulu. Rian membawa Kirana ke rumahnya dan menyuruhnya untuk istirahat saja. Rian ingin memanfaatkan Kirana untuk menyerang Niko di kemudian hari. Sayangnya Kirana tidak benci sedikit pun kepada Niko. Rian berikan darah segar pada Kirana yang sedang lemah. Setelah meminum darah itu, Kirana pulih kembali. Kirana menanyakan di mana alamat Aurel, tapi Rian tidak menyebutkannya. Rian takut terjadi sesuatu kepada Aurel. Erpan datang ke rumah Rian untuk menjaga Kirana. Kirana meminta Erpan untuk mengantarkannya ke rumah Aurel. Namun di tengah perjalanan, Rian ingat kalau Erpan belum tahu Kirana dilarang menemui Aurel. Rian lupa HP-nya tertinggal di rumah dan Rian pun balik lagi ke rumah. Tapi sesampainya di rumah, ternyata rumah pun sudah sepi. Rian menelpon Erpan. Setelah tahu Erpan sedang mengantar Kirana ke rumah Aurel, Rian pun marah dan langsung menyuruh Erpan pulang. Sayangnya Kirana sudah tidak mau mendengarkan Erpan lagi. Erpan didorong Kirana sampai terhuyung jatuh. Kirana mendatangi Aurel di tokonya untuk menyakiti Aurel. Tapi di saat Kirana hendak masuk, dia terhalang ramuan penangkal vampir. Kirana menyerang tokonya Aurel dengan garang. Tapi sayang, usaha Kirana sia-sia karena lagi-lagi Kirana terpental berkali-kali. Kirana terpental dan kepanasan sampai tangan Kirana melepuh. Di saat Kirana memegang sesuatu di sekitar toko. Dan Rian datang langsung membawa Kirana karena Rian tahu keadaan Kirana sudah sangat lemah. Rian membawa Kirana menjauh dari toko Aurel. Kirana meminta Rian menurunkannya dan membiarkannya. Kirana sengaja menyerang Aurel karena dia ingin mati saja. Rian menyuruh Kirana diam. Rian sampai menangis melihat Kirana jatuh terkulai lemas.
Bularas menelpon Reno untuk menyuruhnya pulang karena Bularas telah datang ke toko. Hampir Aurel memukul bundanya sendiri karena takut kalau yang datang itu adalah vampir. Aurel langsung memeluk Bularas. Bularas pun panik melihat tokonya yang berantakan dan bertanya, siapakah yang melakukan semua itu? Aurel menjawab, toko kita diserang oleh vampir. Ujar Aurel. Reno yang sedang terluka karena diserang preman merasakan hal yang aneh. Karena Silpi sudah mencium Reno, padahal preman itu lari ketakutan gara-gara Silpi. Tapi Silpi salut kepada usahanya si Reno yang menyelamatkannya. Reno pamit pulang duluan kepada Silpi. Silpi bertanya, ada apa? Tante Laras bilang toko kita diserang vampir, kata Reno. Silpi tidak menjawab. Silpi ikut dengan Reno ke toko. Untung saja Reno sudah mengatakan kalau tokonya sudah ditaburi ramuan penangkal vampir. Sehingga Silpi merasa takut dan waspada masuk ke dalam toko itu. Reno menarik tangan Silpi masuk ke dalam toko. Awalnya Silpi takut ia akan melepuh. Perlahan-lahan Silpi masuk dan ternyata Silpi tidak merasakan apa-apa. Apakah ramuannya sudah hancur oleh serangan vampir, pikir Silpi. Lalu vampir siapakah yang menyerangnya? Silpi semakin penasaran. Niko mendengar telah terjadi sesuatu dengan Aurel. Niko teringat Kirana dan menemukan Kirana bersama Rian. Niko menyuruh Rian untuk menjauhi Kirana. Rian sangat murka pada Niko dan berkata agar Niko jangan menggunakan hatinya dalam berhubungan. Akhirnya Kirana menjadi korbannya dan Aurel jadi terancam nyawanya. Akhirnya Niko dan Rian saling serang. Rupanya Rian kewalahan menghadapi Niko. Rian terduduk lemah karena kehabisan tenaga. Niko dengan cepat membawa Kirana pergi dari tempat itu. Oke guys, apakah yang akan terjadi di episode mendatang? Semakin penasaran saja dengan alur ceritanya? Jangan kemana-mana. Saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan selalu tayang di setiap harinya. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.